The bomb raft for Test Baker is ready. Here is the motion picture spectacle of all time. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke dalam 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Tetapi berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir Bikana Darwis mendengar kabar ini melalui radio BBC. And indeed the hope of all mankind that from this solemn occasion a better world shall emerge. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, Pak. Tetapi jangan PPKI yang memproklamirkan kemerdekaan. Kenapa kau berpikiran demikian, Saudara? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Ingat, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan ini. Lalu, siapakah yang pantas memproklamasikan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Permasalahannya begini. Apakah Soekarno ingin menyetujui hal tersebut? Sedangkan dia adalah ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa, Wis? Kita harus bicara dulu dengan beliau baik-baik. Betul, kekerasan bukanlah satu penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Soekarno pulang dari dalam, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Bikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Bung Karno. Silakan duduk. Ada apa saudara-saudara kemarin? Sekarang juga kita kobarkan revolusi. kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman itu malam ini, maka besok akan terjadi pembunuhan dan pertempuran besar-besaran. Ini batang leherku. Saya ke pojok sana, potong leher saya malam ini. Tidak usah menunggu hari esok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus fokus bahwa Belanda akan menduduki negeri ini kita kembali. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan bahwa saudara-saudara di sini telah siap dan mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa menyuruh Bung Karno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Kenapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Kenapa bukan kita yang menyebutkan kemerdekaan itu sebagai kita adalah suatu bangsa? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Ada yang lebih berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda adalah PPKI? Betul, PPKI. Karena mereka lebih tahu apa yang harus disiapkan.
Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan negara lain. Memproklamasikan merupakan tugas dan hak PPKI. Baik, kalau begitu pendapat Anda, kami mohon mundur diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan DRS Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Sesampai di Jakarta, Soekarno Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maize Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Keadaan yang mendesak dan memaksa kita untuk mempercepat membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Rancangan telah kami siapkan dan siap untuk dibacakan kepada saudara-saudara sekalian. Dan saya benar-benar mengharapkan kalian bisa menyetujuinya sebelum fajar menyingsing. Saya kurang setuju, Bung. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju? Setuju! Tolong untuk dibuktikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.